Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asri Sarahadua, saya absen 7 dan saya dari kelas 10 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kebudayaan manusia di zaman praksara. Yang pertama ada hasil kebudayaan Paleolitikum. Kebudayaan Paleolitikum merupakan kebudayaan batu, di mana manusia masih mempergunakan peralatan yang terbuat dari batu, serta teknik pembuatannya masih kasar. Secara garis besar, kebudayaan Paleolitikum dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada kebudayaan Pacitan. Ditemukannya oleh Van Koenigswald, alat yang ditemukan berupa kapak genggam serta alat serpi yang masih kasar, yang diperkirakan hasil kebudayaan manusia jenis Meganthropus, seperti contoh gambar yang di bawah ini. Lalu yang kedua ada kebudayaan Ngandong, merupakan hasil kebudayaan yang ditemukan di daerah Ngandong, Ngawi, Jawa Timur. Alat yang ditemukan berupa peralatan yang terbuat dari tulang dan tanduk rusa, yang diperkirakan sebagai alat penusuk, belati, atau mata tombak, seperti gambar yang di bawah ini juga. Lalu setelah kebudayaan Paleolitikum, terdapat kebudayaan Mesolitikum, atau kebudayaan zaman batu Madia. Hasil peninggalannya, kebudayaannya ditemukannya ada dua. Yang pertama ada kebudayaan Jokchen-Modinger, yang kedua ada kebudayaan Abruzzo-Roch. Apa itu kebudayaan Jokchen-Modinger? Nah, kebudayaan Jokchen-Modinger merupakan sampah dapur yang berupa tumpukan kulit kerang, yang di dalamnya ditemukan kapak genggam atau pebble dan kapak pendek, seperti gambar ini. Yang B ada kebudayaan Abruzzo-Roch, merupakan hasil kebudayaan yang ditemukan di gua-gua. Ditemukan peralatan dari batu yang sudah diasah, serta peralatan dari tulang dan tanduk. Banyak ditemukan di daerah Bojonegoro, Sulawesi Selatan, serta Besuki, seperti gambar di bawah ini. Setelah itu yang ketiga ada kebudayaan Neolitikum, merupakan hasil kebudayaan zaman batu baru dengan pembuatan yang lebih sempurna, serta lebih halus dan disesuaikan dengan fungsinya. Alat pada masa ini digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Alat yang terkenal di masa ini adalah kapak persegi dan belinung persegi. Nah, kapak persegi mirip dengan cangkul, digunakan untuk kegiatan persawahan dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kapak lonjong adalah alat dari batu yang diasah dan berbentuk lonjong seperti bulat telur. Daerah penemuan di Indonesia Timur seperti di Minahasa dan di Papua, seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, yang keempat ada kebudayaan logam. Disebut juga hasil kebudayaan dari masa perundingan. Disebut sebagai masa perundingan karena manusia sudah mulai mengenal dan menguasai teknologi tahap awal. Dengan mulai mengembangkan keterampilan pertukangan dan membuat peralatan yang sesuai dengan kebutuhan hidup, pada masa itu sudah dikenal peralatan yang terbuat dari perunggu dan besi. Berikut ini merupakan peninggalan dari masa perundingan. Ada peralatan dari besi yang berupa belinung, cangkul, mata pisau, mata tombak, dan sabit. Yang kedua ada gerabah, yakni peralatan terbuat dari tanah liat. Ya, dan juga ada pakaian, merupakan pakaian terbuat dari kulit kayu. Ada juga perhiasan yang berupa gelang dan kalung, baik yang terbuat dari batu dan kerang maupun yang terbuat dari perunggu. Nekara merupakan tambur yang berbentuk seperti dandang terbalik, digunakan dalam upacara pemujaan. Alat ini dianggap suci, banyak yang ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, Sumbawa, Pulau Selayar, dan Pulau Roti. Kapak perunggu atau juga disebut kapak corong adalah kapak sepatu. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Dan yang terakhir ada kebudayaan Megalitikum, ditandai dengan munculnya bangunan-bangunan yang dianggap suci dan menggunakan batu-batu yang berukuran besar. Kebudayaan megalitik banyak berhubungan dengan kegiatan keagamaan, terutama dalam kegiatan pemujaan roh nenek moyang. Hasil kebudayaan Megalitikum antara lain, pertama ada menhir, merupakan tiang atau tugu batu yang digunakan untuk pemujaan dan peringatan akan roh nenek moyang, seperti gambar di bawah ini. Yang kedua ada dolmen, merupakan
merupakan bangunan seperti meja yang terbuat dari batu yang digunakan untuk meletakkan sesaji dan pemujaan arwah nenek moyang seperti gambar di bawah ini. Yang ketiga ada sarkofagus dan kubur batu, merupakan keranda yang terbuat dari batu dan kubur batu yang terbuat dari lempengan batu seperti gambar di bawah ini. Dan yang terakhir ada punden berundak, merupakan bangunan untuk pemujaan dan tersusun secara bertingkat seperti gambar di bawah ini. Sekian dari saya, bila ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.